Jadi Ibu, saya di sini sebagai motivator ya, sebagai memotivasi baik itu guru maupun siswa untuk berkarya, untuk menulis. Pertama itu di sekolah saya dulu. Setelah terbukti kami bisa menghasilkan karya, hasil karyanya selama ini, kemudian kami berani untuk mengajak dari sekolah lain untuk ikut juga bergabung dalam program literasi ini. Dari 1.000 guru se-Indonesia, kemudian diseleksi lagi sampai akhirnya menjadi 100 guru di Indonesia, dan alhamdulillah kita termasuk di situ menjadi guru motivator tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Susan, dan hari ini, edisi kali ini kita akan berbagi kisah tentang guru inspiratif membangun budaya literasi sejak dini. Nah, kami akan menghadirkan narasumber yaitu Ibu Juniatul Hasanah. Beliau adalah guru motivator literasi. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan ke bincang-bincang kita dengan beliau, ada tips dari Kata Bijak, yaitu guru adalah anggota masyarakat yang paling bertanggung jawab dan penting karena upaya profesional mereka mempengaruhi nasib bumi, dari Helen Caldicott. Baik, kali ini kita sudah bersama beliau, Ibu Juniatul Hasanah. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu, kami mengucapkan terima kasih Ibu telah bisa datang ke sini untuk bersama kami dalam program berbagi kisah. Baik Ibu, kita akan berbincang-bincang. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu tentang seputar inspiratif membangun budaya literasi pada anak-anak. Baik, untuk pengenalan pertama yaitu pertanyaan pertama yaitu sebelum berbicara mengenai literasi, saya mau tahu Ibu ini berprofesi sebagai guru di SD 15 Belimbing. Betul. Dari sejak kapan Ibu mengajar sebagai guru SD, Bu? Saya mengajar di SD 15 Belimbing sejak tahun 2005. Oke, sebelumnya? Sebelumnya saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung. Oke. Sebagai guru honorer waktu itu. Sebagai guru. Jadi berapa lama Bu Ibu mengajar? Saya mengajar sekitar kurang lebih lah 30 tahun. 30 tahun, luar biasa pemirsa. Ibu pernah pengalaman Ibu mengajar bidang apa aja Bu? Pengalaman saya mengajar waktu masih honor ya. Saya mengajar guru bahasa Indonesia, bahasa sastra budaya, kemudian sejarah Islam, Quran hadis, macam-macam. Sudah sampai semua mata pelajaran Bu ya. Sampai akhirnya saya menjadi guru pegawai negeri ya, PNS. Menjadi guru PNS mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD. Ada ketertarikan apa Ibu kok bisa Ibu ingin menjadi seorang guru? Ya, pertama saya mungkin tertariknya itu dari latar belakang keluarga ya, karena saya mungkin termasuk dari keluarga Umar Bakri ya. Orang tua saya ada figur Bu ya, iya di situ yang menggunakan sepeda ontel ya waktu itu. Beginilah perjuangan seorang guru gitu. Kemudian yang menjadi panutan masyarakat. Nah, dari situ saya mulai tertarik untuk menjadi guru gitu. Ada keluarga Bu mungkin dari orang tua atau saudara yang sama profesinya dengan Ibu? Iya, itu tadi keluarga saya adalah keluarga guru. Orang tua maksudnya? Orang tua saya guru. Kakak-kakak juga guru. Barakallah ya pemirsa, ternyata luar biasa mulianya seorang guru ini. Baik, informasi baru-baru ini Ibu mendapatkan penghargaan tingkat nasional dari Forum Indonesia Menulis dan menjadi juara 3 nasional sebagai guru motivator literasi tahun 2025. Nah, bisa Ibu jelaskan bagaimana jadi Ibu berhasil mendapatkan penghargaan tersebut?
Pertama saya mengucapkan alhamdulillah ya. Iya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekat saya, kepada suami saya yang telah memberikan motivasi kepada saya sehingga saya menjadi motivator. Dari motivasi, dimotivasiin keluarga, kemudian menjadi motivator. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, baik Kepala Sekolah SD 15 Blimbing maupun SD Negeri Maburay yang telah mengizinkan saya untuk mendiseminasikan program literasi ini. Nah, terkhusus lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong karena telah mengizinkan saya untuk mensupport ya. Oke, iya. Itu. Oke. Kemudian perasaannya bagaimana Bu saat itu sebagai pada saat Ibu mendapatkan penghargaan tersebut? Perasaan saya terkejut ya waktu itu, terkejut, kemudian senang, bangga gitu, kok bisa gitu, kok saya bisa juara gitu. Setelah saya buka WA kok ada kiriman ini kabar, kemudian ada SK gitu, kemudian dikasih piagam anugerah literasi Indonesia, itu sangat membanggakan bagi saya. Iya betul, sangat membanggakan Kabupaten Tabalong juga khususnya kan Bu ya. Semoga. Iya. Baik, Ibu pada saat penilaian tersebut kriterianya apa Bu? Sehingga sesuatu yang dihasilkan oleh Ibu dari event tersebut? Kriterianya itu sesuai dengan tema. Kemudian ada tidak plagiasi ya Bu ya. Iya. Kemudian ada imajinasi, kemudian tentu isi, kemudian pesan dan kesannya gitu. Dari karya siswa maupun karya guru. Jadi Ibu, saya di sini sebagai motivator ya, sebagai memotivasi baik itu guru maupun siswa untuk berkarya, untuk menulis. Pertama itu di sekolah saya dulu. Setelah terbukti kami bisa menghasilkan karya ini hasil karyanya selama ini. Kemudian kami berani untuk mengajak dari sekolah lain untuk ikut juga bergabung dalam program literasi ini. Oh, jadi ada programnya Bu ya? Iya, ada eventnya setiap tahun itu Bu. Motivasi Ibu jadi ikut dalam event tersebut apa Bu? Saya ingin selalu mengembangkan diri. Itu. Mengembangkan diri, kemudian ingin menambahkan wawasan gitulah. Menambahkan wawasan. Untuk Ibu sendiri untuk kelompok Ibu mungkin? Untuk orang-orang terdekat saya, kemudian orang siswa-siswa saya mungkin gitu ya, itu akan bangga dengan gurunya, kok Ibu seperti ini, saya juga akan seperti ini gitu, akan mengikuti jejak-jejak. Baik. Teknologi hanyalah alat dalam hal membuat anak-anak bekerja bersama dan memotivasi mereka. Guru adalah hal yang paling penting. Bill Gates. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Susan dan juga tentunya dengan Ibu Juniatul Bu ya. Ibu Juniatul Hasanah. Baik Ibu, segmen kedua yaitu dengan pentingnya budaya literasi. Sudah sejak kapan Ibu memulai intens mengajak siswa dan guru untuk menulis? Saya mulai mengajak menulis untuk siswa itu sejak tahun 2009 Ibu. Ya, tahun 2009 saya ajak siswa saya untuk menghasilkan karya dengan cara menulis apapun yang mereka mau tulis gitu, merupakan cerita, kemudian puisi, pantun dan lain sebagainya. Nah, siapa yang bisa berhasil menulis, rewardnya adalah hasilnya itu akan saya tempelkan di majalah dinding, dan itu mereka menjadi bangga bisa menulis seperti itu. Tahun 2009 kemudian ada beberapa karya siswa yang bagus kita masukkan, kirim ke, waktu itu ada surat kabar ya, Kompas ya. Kita kirim ke sana dan alhamdulillah dimuat hasil karya siswa saya tadi, dimuat alhamdulillah, kemudian dapat honor. Di situ senang anak-anak. Akhirnya di kelas berikutnya ada juga yang mengikuti jejak langkah kakak kelasnya itu. Jadi termotivasi. Ya? Setelah itu lama kami tidak mengirim ke surat kabar tadi. Akhirnya ya udah
terbatas pada majalah dinding saja. Nah, sejak tahun 2021 waktu itu kan pembelajaran itu nggak sistem daring ya, sistem daring. Okay. Kemudian kita belajar lagi, mengajak teman-teman, kemudian mengajak siswa untuk belajar menulis lagi, memulai lagi. Akhirnya disitulah ada event ya, yang dikirimkan lewat grup-grup gitu, grup guru dan lain sebagainya. Kemudian saya coba-cobalah ikut mendaftar gitu, Bu. Ikut mendaftar, akhirnya diterima gitu. Tapi itu dengan saringan yang ketat ya. Gitu. Dari 1.000 guru se-Indonesia, kemudian diseleksi lagi sampai akhirnya menjadi 100 guru di Indonesia. Dan alhamdulillah kita termasuk di situ, menjadi guru motivator tahun 2021 dan menghasilkan karya antara lain yang ini, guru limited edition. Kemudian untuk siswa nih, aku ingin sepertimu gitu. Baik. Jadi seleksinya cukup ketat, Bu ya. Iya, satu Indonesia, kemudian dipilih 100 orang guru dari seluruh Indonesia, Bu ya. Baik. Nah, sekarang untuk pendekatan atau metode kepada anak-anak khususnya, Bu ya, untuk menumbuhkan minat baca dan menulis seperti apa, Ibu? Kalau saya, supaya mereka itu senang membaca, ya tadi dengan membaca buku, kemudian mengarang ya, menulis cerita, kemudian kita buatkan ya di sekolah itu ada namanya program literasi sekolah atau gerakan literasi sekolah. Nah, untuk program literasi sekolah itu sendiri itu dilaksanakan setiap minggu 1 kali, tapi itu di luar jam pelajaran Ibu ya, namanya pembiasaan. Nah, pembiasaan itu dimulai dari jam 7.30 sampai jam 8. Untuk khusus membaca dan menulis. Nah, siapa yang bisa menulis berhasil. Nah, untuk sekarang ini kita tidak lagi ditempel di majalah dinding. Kita ada namanya perpustakaan digital. Nah, di situ siapa yang berhasil menulis akan kita upload di website sekolah gitu. Gitu aja. Jadi siapapun bisa membukanya. Iya. Tulisan tersebut, Ibu ya. Iya. Bisa diakses. Tapi ya. Ini website kecil-kecilan sih, namanya Google Set ya, untuk di sekolah gitu. Siap. Itu salah satu untuk memotivasi mereka ya. Kemudian kalau ada event-event kita ajak mereka untuk mengikuti lomba. Dan alhamdulillah untuk 3 tahun terakhir ini mereka berhasil. Membuktikan bahwa mereka itu bisa berkarya dan menginspirasi khususnya pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Ada kendalanya, Bu, pada saat Ibu memotivasi anak-anak? Kendalanya sebenarnya kadang kan kalau anak-anak ini kan mut-mutan ya, Bu ya. Iya. Kadang ada yang menonjol. Sekarang kan juga kadang membacanya juga agak terbata-bata, kan banyak kendala tentunya, Bu ya. Iya, banyak kendalanya, kurang kuat dalam hal membaca ya, Bu ya. Khususnya kalau kelas 1 itu kan menulisnya masih tahap belajar membaca ya. Tapi alhamdulillah untuk kelas 1 juga kemarin ada yang bisa sampai berhasil menulis, ada 5 orang siswa. Luar biasa. Kita seleksi, akhirnya bisa menulis juga. Hebat, Bu ya. Sudah sebenarnya kelas 1. Kalau banyak membaca bisa sih menulis, karena itu fundamental ada di situ ya. Imajinasinya dari situ, Bu ya. Banyak membaca bisa menulis. Bagaimana respon dan antusiasme siswa saat pertama kali dikenalkan dengan kegiatan literasi ini, Bu? Biasanya kan di luar pelajaran tentunya ya, Bu ya itu. Artinya tidak ada di mata pelajaran kan? Senang sih, Bu, karena melihat jejak rekam kakak kelasnya yang dulu yang pernah ada dimuat di koran tadi, kemudian ada di majalah dinding dan sebagainya, mereka antusias untuk mengikuti program ini. Apalagi di sekolah kami itu ada tugas ya, kunjungan ke perpustakaan untuk membaca buku. Kemudian setiap selesai membaca buku itu ditanyai, disuruh menceritakan kembali apa isi buku itu, dan yang terbaik akan diberi hadiah kecil-kecilan gitu, seperti lah
tumbler, kemudian tempat makan, Oke. itu aja sebenarnya untuk memberikan motivasi. Oke, agar mereka lebih berminat Bu ya. Iya. Oke, karena memang ya kalau tidak dimotivasi seperti itu, ya anak-anak mungkin pertama mungkin fokus ya, kurang fokus ya, karena pada masa itu masa bermain mungkin Bu ya, Iya. lebih bermain ya. Jadi mungkin kendalanya mengarahkan mungkin Bu ya. Iya, itu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan terus mengupas berbagi kisah ini dengan Ibu Juniatul Hasanah, dan kita di segmen terakhir yaitu pesan dan harapan. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di sini. Pemirsa, kita kembali lagi di segmen ketiga, yaitu pesan dan harapan. Baik Ibu, apa arti literasi bagi Ibu secara pribadi dan sebagai seorang pendidik, dan seberapa penting literasi itu menurut Ibu? Menurut saya literasi, menurut saya itu adalah membaca, kemudian menulis, kemudian bisa menganalisa, gitu. Oke. Sampai usia sekarang masih tetap dipertahankan? Insya Allah. Insya Allah. Baik Ibu. Tantangan terbesar dalam menanamkan budaya literasi tadi di sekolah dasar, tentunya mungkin tadi yang kita bicarakan, anak-anak yang perlu motivasi yang lebih, mungkin tidak sekedar hanya disuruh membaca, disuruh menulis. Mungkin apa Bu tantangan yang lebih besar itu? Tantangan yang lebih besar itu adalah kurang kuat untuk minat bacanya, dan minat menulis anak-anak itu ya kurang kuat gitu. Sehingga perlu adanya motivasi, kemudian ada dorongan dari berbagai pihak ya, sehingga mereka bisa berliterasi, menghasilkan karya. Mungkin di sekolah itu ada tim khusus untuk memotivasi anak, atau di tupoksinya Ibu sendiri? Ada Bu, setiap kelas. Oh, jadi karena ini program ya, program sekolah, pembiasaan namanya. Jadi di setiap kelas itu ada guru kelas ya Bu ya. Dan guru kelas itu nanti yang akan membimbing, mengarahkan kepada anak-anaknya. Tetapi untuk dalam hal ini karena saya diberi tanggung jawab untuk mengkoordinir ya sebagai guru literasi tadi ya Bu ya. Jadi nanti saya akan memberikan tema, kemudian judul yang harus ditulis nih hari ini gitu. Jadi diberi clue-nya Bu ya, iya, apa yang akan dikerjakan. Apa yang akan dikerjakan atau bebas atau cerita tentang apa. Pokoknya ada gitu setiap minggu itu ada arahan apa yang harus ditulis gitu. Baik, jadi terus mengingat dia mereka Bu ya, anak-anak itu kemudian terus melakukan continue mungkin ya Bu ya. Yang dulu cuma satu kata, akhirnya sekarang menjadi beberapa kalimat, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa, betul. Baik Ibu, bisa dibagikan kisah siswa yang mengalami perubahan positif karena adanya kegiatan literasi ini? Nah, ada kisah siswa saya ya Bu ya. Ini luar biasa. Saya dari pengamatan saya, anak tersebut itu sering menulis, kemudian sering membaca. Nah, apalagi ketika ada jam itu pembiasaan itu, ketika saya datang pasti itu Bu menyodorkan hasil karyanya itu. Ini Bu diperiksa gitu, baik apa tidak gitu. Minta koreksi Bu. Kalau nggak ditandatangani ya nggak pergi dari sisi saya gitu. Harus ada tanda tangan, harus ada coret-coret gitu. Jadi sangat luar biasa ya, anak-anak itu termotivasi untuk program literasi ini. Oke. Baik Bu, apa harapan Ibu terhadap masa depan literasi di Indonesia ini Bu? Harapan saya terus maju, kemudian belajar, kemudian berkarya, dan terus menginspirasi banyak orang dalam hal berliterasi. Baik, kemudian untuk khususnya kita di daerah ini, apa yang Ibu lakukan untuk membuat semua para guru ya, para guru untuk menjadi seperti Ibu? Kalau untuk menjadi seperti saya kan nggak apa-apa ya. Ibu sudah mempunyai beberapa penghargaan dan ya luar biasa kan, tentunya
guru yang lain juga kepingin seperti Ibu. Jadi bagaimana Ibu memotivasi teman-temannya agar lihat mungkin seperti saya gitu mungkin ya Bu ya? Kemarin itu saya mengadakan pelatihan ya untuk guru-guru, baik itu di kelompok kerja guru namanya KKG ya. Iya. Saya ajak guru untuk ikut juga berkontribusi di dalam mengembangkan literasi di Indonesia, sehingga juga bisa menghasilkan karya. Akhirnya mereka juga ikut senang gitu karena memiliki karya gitu. Kemudian di sekolah yang lain juga seperti itu. Saya menularkan ilmu yang sedikit saya miliki. Ini sebenarnya saya bukan siapa-siapa gitu ya. Ibu merendahkan aja. Ternyata buktinya Ibu punya prestasi yang lebih, yang luar biasa. Ya, kebetulan saja. Baik Ibu. Oke, jadi ada bagaimana menurut Ibu apresiasi dari guru-guru yang lain setelah Ibu memberikan ilmu, tip-tip khusus untuk cara menulis dan membaca? Mereka senang gitu Bu. Senang, ya? Bahkan mereka yang ada yang kemarin tidak ikut menulis, akhirnya ketika ada kegiatan pembiasaan tadi ikut menulis. Meskipun tidak dibukukan gitu ya Bu ya. Ini saya menulis, lihati, kemudian periksalah gitu. Kemudian kan sering ini saya kan sering melihat plagiat ya. Kemudian dicek dong gimana. Padahal saya melihat di Google berapa persen plagiasinya gitu. Betul, iya. Jadi mereka ya senang gitu, antusias, bangga gitu Bu. Bahkan di sekolah yang lain itu juga ada yang ingin seperti itu. Oke. Ada proyek besar apa setelah ini? Setelah Ibu sudah mendapatkan penghargaan dari tadi kan dari penghargaan Forum Indonesia ya, Forum Indonesia tadi. Apalagi proyek yang ingin Ibu capai? Kalau proyek besar sih nggak ada, cuma kita program yang sudah kita buat itu untuk meningkatkan literasi di sekolah itu harus kita tetap laksanakan gitu ya Bu ya. Kalau bisa kita punya tujuan 1 tahun itu 1 buku baik untuk siswa maupun untuk guru, itu saja. Oke, 1 siswa 1 tahun itu 1 buku untuk siswa, 1 buku untuk guru. Luar biasa. Jadi hasil dari karya-karya guru itu kita kumpulkan dan bisa kita terbitkan gitu. Luar biasa Bu ya. Terakhir, pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada guru-guru yang lain yang ingin memulai gerakan literasi. Ya, untuk guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya guru-guru di SD 15 Blimbing dan sekitarnya, untuk memulai literasi janganlah merasa ragu, kemudian tulislah apa yang bisa, mulai dari hal-hal yang kecil, kemudian nanti akan terbiasa dan kita akan terus belajar dan berkarya, akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Oke, baik. Bu. Luar biasa ya Bu. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di TV Tabalong, yang juga motivasi untuk kita semua, terutama saya juga yang kadang malas membaca. Tentunya dari membaca kita akan bisa menuangkan ketulisan Bu ya. Baik Ibu, terima kasih, saya terus Ibu dan sukses terus Ibu ya. Baik pemirsa, pendidikan bukanlah mengisi ember, tetapi menyalakan api. William Butler Yeats. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.